Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam latihan fisika pada episode 6. Kita akan membahas soal-soal OSN fisika pada usaha dan energi. Semoga video ini dapat membantu para siswa sekalian dalam mempersiapkan OSN fisika pada tahun ini, dan semoga berhasil dengan memuaskan dalam prestasinya di tingkat kabupaten ataupun tingkat nasional. Maka dengan demikian, inilah kita bahas soalnya. Sebuah batang karet yang panjangnya L, konstanta begas K, satu ujungnya digantung di langit-langit O, dan ujung lainnya dipasang piringan B sebagai penahan. Sebuah cincin bermassa M mengelilingi batang karet dijatuhkan dari titik O sehingga menumbuk piringan secara tidak elastis. Tentukan pertambahan panjang maksimum karet atau delta L dengan mengabaikan massa batang karet dan piringan, dan juga gaya gesekan antara cincin dan batang karet. Pada soal ini kita disuruh membuat persamaan atau membuktikan suatu persamaan. Maka dengan demikian, inilah yang kita sebut dengan diagram cincin, karet, dan piringan. Pada posisi awal inilah titik acuannya, H sama dengan 0, maka ke bawah adalah L, ya. Kemudian V adalah kecepatan cincin saat menumbuk piringan. Kemudian setelah menumbuk piringan, karet bertambah sebesar delta L. Ini yang kita cari. Maka kita ambil kalimatnya. Pada posisi mula-mula, energi potensial piringan sama dengan 0. Maka dengan demikian, kecepatan cincin saat menumbuk piringan adalah V, maka berlaku hukum kekekalan energinya. Maka dengan demikian, setengah MVP kuadrat ditambah MGL sama dengan setengah MV dikuadratkan. Ini yang kita cari. Maka piringan sebelum terjadi temukan 0, maka persamaannya M kali G kali L sama dengan setengah MV dikuadratkan, sehingga persamaannya V sama dengan akar 2GL. Inilah persamaan pada posisi awal, ya, saat mau menumbuk piringan. Maka dengan demikian delta L pertambahannya setelah batang karet saat berhenti di titik terendah. Maka karena pertumbukan secara tidak elastis, ya, sebelum dan setelah tumbukan cincin memiliki kecepatan yang sama. Maka dengan demikian persamaannya menjadi setengah MV kuadrat ditambah MG delta L sama dengan setengah K delta L dikuadratkan. Ini potensial bekas, ini energi potensial gravitasi, ini adalah energi kinetiknya. Sehingga persamaannya boleh dituliskan, dikumpulkan delta L-nya menjadi setengah MV kuadrat sama dengan, ini dipindah ke sana negatif, maka MG delta L ditambah dengan setengah K delta L dikuadratkan. Ini adalah persamaan kedua yang bisa diambil pada cincin pada posisi terendah. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Maka dimasukkan persamaan pertama ke yang kedua, maka menjadi setengah M dikalikan akar 2GL dikuadratkan sama dengan negatif MG delta L ditambah setengah K delta L dikuadratkan. Ini kalikan 2, ya, kiri kanan, ya, maka menjadi kemudian akar 2GL, ya, dikuadratkan menjadi 2GL, maka persamaannya menjadi, ya, K delta L dikuadratkan sama dengan MG delta L ini dikalikan 2, ya, ditambah dengan 2 MGL. Maka kita pindah ke ruas kiri bertanda negatif, maka
K delta L dikuadratkan dikurangi 2 MGL MG delta L dikurangi 2 MGL. Ini kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Maka dengan demikian K sebagai harga A, 2 MG sebagai B, 2 MGL adalah sebagai C. Maka rumus persamaan akar-akar dari persamaan kuadrat untuk menentukan delta L-nya berapa, maka dengan demikian persamaannya ini negatif, maka ini menjadi positif 2 MGL plus minus akar dari 2 MG dikuadratkan ditambah 8K MGL dibagi dengan 2K. Kita ambil masing-masing penyebutnya. Maka kalau penyebutnya untuk memasukkan pada sistem akar, ini dikuadratkan menjadi 4K kuadrat. Maka dengan demikian delta L harus bernilai positif sehingga persamaannya ini dibagi 2MG dibagi dengan 2K ditambah 4M kuadrat G kuadrat ditambah 8K MGL ini dikuadratkan menjadi 4K kuadrat. Ini 2 dibagi 2 1. Kita ingatkan kembali gambarnya. Maka dengan demikian ini hasilnya 1, maka MG dibagi dengan K ditambah dengan akar dari M kuadrat G kuadrat dibagi K kuadrat, ini 4 dibagi 4 1, maka 8 dibagi 4 2 menjadi 2K MGL dibagi dengan K kuadrat. Ini sengaja demikian supaya mudah kita mengambil kebalikan dari koefisien yang depan ini. Maka dengan demikian MG dibagi dengan K ditambah ini dikeluarkan, maka harus ada kebalikannya K kuadrat dibagi M kuadrat G kuadrat, sehingga ini hasilnya 1. Maka ini kalau dikasihkan juga hasilnya 1, maka kembali ke persamaan mula-mula. Maka dengan demikian K kuadrat dibagi K kuadrat 1, MG dibagi M kuadrat G kuadrat masih ada MG di sini. Maka dengan demikian persamaannya menjadi MG dibagi K ditambah akar dari M kuadrat G kuadrat dibagi dengan K kuadrat. Ini sudah diambil tadi 2KL dibagi dengan MG ditambah dengan 1. Maka dengan demikian kalau M kuadrat G kuadrat dibagi dengan K kuadrat di akar, maka hasilnya MG dibagi dengan K. Sehingga persamaannya menjadi MG dibagi dengan K ditambah MG dibagi dengan K dikalikan akar 1 ditambah 2KL dibagi dengan MG. Maka dengan demikian kesimpulannya delta L tetap berbanding lurus dengan MG dibagi dengan K dikalikan 1 ditambah akar 1 ditambah 2KL dibagi dengan MG. Persamaan bagian depan ini adalah merupakan bentuk dari konstanta Pegas. Makanya adalah koefisien yang mengikuti dari sistem karet, cincin, dan piringan. Itulah cara membuktikan persamaan-persamaan yang harus kita lakukan berdasarkan hukum kekekalan energi, juga energi potensial Pegas, dan persamaan-persamaan pendukung lainnya. Semoga bisa dipahami dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sejenis. Semoga berhasil dalam OSN Fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.